semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu kesehatannya selalu sehat ya Bang Irwan ya. Selalu rezekinya berlimpah, tentunya rezeki yang halal. Gimana sobat pintar? Kangen ya sama saya ya? Oh salah, kangen sama kita semuanya. Oke, masih suasana lebaran ya Bang Irwan ya? Suasana lebaran, betul. Oke sobat pintar semuanya, untuk rekan-rekan operator, rekan-rekan siapapun yang selalu mengingat kita di antar OPS, saya atas nama pribadi dan atas nama rekan-rekan dalam siaran antar OPS mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf walaupun telat. Tapi untuk meminta maaf tidak ada kata telat ya Bang Irwan ya? Telat, betul. Gitu. Oke sobat pintar, kita ketemu lagi dengan saya Ririn dalam acara antar OPS. Dan bintang tamu saya adalah Bang Irwan. Ya. Nanti kita kenalan ya. Tapi udah pada kepo ya, udah pada penasaran ya? Tuh kan Bang Irwan. Iya, udah pada sholat duha belum? Udah belum? Insya Allah udah. Oke, sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol antar OPS, kita menyapa bintang tamu kita dulu, yaitu Bang Irwan Maulana. Kalau nggak salah namanya Irwan Maulana ya, tapi saya takut salah. Silakan Bang Irwan. Halo sahabat Irwan, sahabat pintar dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Irwan Maulana, Esos ya, kebetulan dari Jakarta Timur, Kecamatan Durensawit, SDN Malakasari 01 pagi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan waktu untuk bisa hadir dan menyapa sahabat dimanapun berada. Ya, terima kasih Pak. Udah, itu aja. Nggak mau yang lebih panjang lagi. Oke, sobat pintar, saya mohon izin buka masker ya. Ya, mohon izin. Biar lebih jelas. Kan jadi kelihatan jeleknya muka saya. Oke, sobat pintar, dalam tema antar OPS kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kerjaan operator sekolah di dalam menyambut PPDB 2021-2022. Kebetulan sebentar lagi nih minggu depan tanggal 7 kita mau mengadakan atau melaksanakan PPDB yang Bang Irwan ya, semua jenjang. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK gitu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar kerjaan operator sekolah. Gitu. Kalau saya sih memang yang dipersiapkan tidak terlalu banyak ya. Mungkin Bang Irwan kayaknya solo karir nih. Di sekolahnya ada berapa operator Bang Irwan? Hanya satu kebetulan. Tuh kan, hanya satu. Operator. Jadi Bang Irwan sendiri iya, yang menyiapkan mulai dari buka webnya, mulai dari ngedaftarin operatornya di akunnya. Betul. Gitu ya. Berarti semuanya Bang Irwan ya? Semua. Semoga sehat selalu ya Bang ya. Sendiri. Nah, amin. Dilalap sendiri katanya. Semoga Bang Irwan selalu sehat deh. Amin, sama-sama. Bang Irwan. Ya, siap. Ini kan mau menyambut PPDB nih, mau melaksanakan PPDB. Kalau nggak salah tanggal 7 ya? Tanggal 7 sudah dimulai. Senin depan ya? Betul, Senin depan. 7. Nah, persiapan Bang Irwan sejauh mana nih persiapan Bang Irwan? Mulai dari persiapan awal, persiapan semuanya deh, mulai dari mungkin menyiapkan spanduk, bla 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 bla, sampai pun nanti mendekati hari H-nya tanggal 7. Itu bagaimana persiapannya? Apa yang sudah dilakukan di sekolah Bang Irwan? Ya, terima kasih. Kita jadi untuk saat ini memang masih suasana PPDB yang kita akan sambut ya. Nanti per tanggal 7 itu serentak dimulai jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. SLB juga. Oh ya, SLB juga. Kelupaan. Betul ya, kelupaan. Jadi semua jenjang PPDB dimulai pada tanggal 7. Kalau operator itu biasanya dari awal dia sudah sibuk. Yang pertama banner ya, dia sibuk banget ya. Sibuk banget ya. Dia harus sudah menyiapkan banner atau spanduk ya untuk di sekolahnya yang berisikan ya tentang jadwal-jadwal, jalur-jalur ya. Kemudian kontak person buat dari dinasnya juga, dari operatornya juga. Nah, selanjutnya untuk administrasi, kalau untuk proposal itu sudah tentu ya. Proposal SD atau SMP atau SLB untuk PPDB itu harus sudah ada. Di situ nanti ada pembentukan panitia ya. SK panitia harus sudah ada, penanggung jawab ya. Anggota sekolah khususnya. Ya, untuk operator di sekolah itu walaupun dalam situasi pandemi seperti ini tetap membuka posko ya. Artinya posko ini digunakan untuk yang urgen-urgen. Ya, misalnya ada calon
peserta didik baru yang memang belum bisa atau kesulitan untuk mendaftarkan diri secara online, maka operator wajib untuk membantunya. Ya, wajib membantu mengarahkan ya agar PPDB bisa diikuti oleh yang datang ke sekolah. Tentunya datang ke sekolah pun harus dengan protokol kesehatan. Betul. Nah, sobat pintar jangan lupa nih, biasanya terlupakan. Begitu orang tua murid datang, walaupun di sekolah sudah ada prokesnya, segala hand sanitizer, tisu, wastafel untuk cuci tangan. Biasanya nih orang tua murid ini lupa, begitu masuk saking senengnya sobat pintar, mereka main masuk aja ke posko, tapi tidak cuci tangan dulu, tidak pakai cuci tangan tapi tidak pakai sabun. Udah gitu maskernya dilepas gitu. Karena kan kita kan di luar ya Bang Irwan ya. Di luar itu kan takutnya banyak virus-virus yang ke kita. Nah, untuk rekan-rekan sobat pintar yang standby di posko, jangan lupa masker, hand sanitizer dan cuci tangan selalu. Lanjut Bang Irwan. Ya. Jadi prokes itu wajib ya, artinya harus ada ya untuk mencegah perkembangan atau mencegah ya perlawanan lah untuk virus-virus yang saat ini bahkan katanya semakin berkembang ya, banyak variannya. Nah, selanjutnya di samping itu juga administrasi yang disiapkan ya, selain spanduk, proposal, juga ada istilahnya surat kuasa ya, surat kuasa yang harus disiapkan. Jadi surat kuasa yang harus disiapkan itu artinya ketika kita membantu CPDB yang datang ke posko, segala sesuatu yang diinginkan itu harus dituliskan. Jadi ada surat kuasanya ke operator untuk membantu. Karena yang sudah-sudah, jika tidak ada surat kuasa itu seolah-olah nanti di kemudian hari ada kesalahan pilihan sekolah operator atau sekolah yang salahin. Iya, atau ketika dia ingin ke A ternyata nyangkutnya di B, atau dia ingin ke sini ternyata ya seperti itulah. Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang ujung-ujungnya menyalahkan operator padahal dia sudah datang dan meminta bantuan kepada kita perlu adanya surat kuasa, yaitu disiapkan ya. Surat kuasa disiapkan untuk bahan kita apabila ada kekeliruan atau kesalahan atau ya diada-adakan hal yang tidak ada gitu. Sebenarnya memang pilihan orang tua hanya jika tidak ada surat kuasa atau tidak ada istilahnya hitam di atas putih, ya kita biar juga, lebih kuat aja ya Bang ya. Jadi kalau misalnya memang orang tua mau menyalahkan operator atau pihak sekolah, loh ini ada buktinya waktu kemarin kan Bapak kan yang tanda tangan menguasakan ke kita, ke pihak sekolah gitu ya Bang ya. Ya, jadi kita juga kalau misalkan memang disalahkan ada bahan untuk istilahnya mempertahankan atau membela diri kita dengan surat kuasa tersebut ya. Jadi sahabat dimanapun berada, tolong untuk surat kuasa itu buat ya untuk jaga-jaga apabila di kemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua itu untuk PPDB tahun ini kan hanya DKI ya Po ya. Betul. Untuk DKI, jadi untuk formulirnya cukup, kalau yang tahun-tahun lalu kan formulirnya itu S1 ya. Itu juga bisa disiapkan ya. Kita contek saja format yang tahun-tahun lalu. Jadi biar juga di situ tertera ya, tertanda tangan ya data yang ingin cantumkan atau yang ingin didaftarkan seperti itu. Selanjutnya administrasi itu bisa disimpan ya untuk jaga-jaga di kemudian hari. Nah ini kan ada Kepgub 4608, 609, Bang Irwan ngeprint nggak di sekolahnya? Kalau untuk itu termasuk kita masukkan ke dalam proposal ya, kita masukkan ke dalam proposal ya, pergub, juknis itu harus sudah ada. Permendikbud ya. Jadi semuanya itu harus sudah disiapkan. Jadi ketika ada pemeriksaan pun dari proposal itu sudah tercantum semua kegiatan yang akan dilakukan di satu sekolah tersebut. Nah nanti pas ada monitoring kita tinggal nunjukin, betul, ini loh administrasi kita sudah lengkap ya. Begitu. Kalau di sekolah saya sih alhamdulillah gitu. Sama Pak. Betul ya? Oh berarti kita sama. Iya. Nah untuk itu kerjaan operator ada tambahan nggak? Misalnya tadi kan Bang Irwan kan lebih udah ngejelasin nih, mungkin ada yang sekiranya yang biasanya teman-teman nggak ngelakuin, Bang Irwan ngelakuin, ataukah ngecek laptop, ngecek atau apa yang untuk dipergunakan untuk nanti pendaftaran Bang Irwan? Ya, jadi selain yang tadi administrasi yang tercetak ya, artinya yang sudah kita siapkan untuk monitoring tentunya, ada operator yang harus juga secara online ya mendaftarkan diri dari
akun institusi ya. Terus kemudian akun admin sekolah dan juga akun operator sekolah. Nah, ini banyak yang lupa atau tersilap ya ketika dia mendaftarkan akun instansi. Nah, saat ini tahun ini tuh akun instansi sekolah apabila memang ada operator yang belum, jadi ada di login atau aplikasi Sidanira. Nah, jadi situ untuk user dan passwordnya diberikan ya pada pengaturan akun sekolah di Sidanira. Ada di pengaturan, kemudian di situ ada biasanya usernya npsn@siap.id. Nah, nanti passwordnya nanti akan diberikan di masing-masing akun Sidanira yang teman-teman operator buka gitu. Jadi berbeda nih usernya begitu. Kemudian setelah itu di akun instansi ya, di akun instansi atau institusi PPDB itu yang harus dikerjakan oleh operator yang pertama itu dia mendaftarkan satu akun sebagai admin sekolah. Kalau dua bagaimana? Bisa dengan email yang berbeda. Betul. Dan email itu sudah terdaftar di akun Siap ya, di akun siap.com. Nah, ini banyak yang artinya kesulitan ya operator. Jadi tahapannya itu ketika dia mendaftarkan akun untuk admin sekolah, emailnya itu harus sudah terdaftar atau terregistrasi di akun siap.com. Sudah aktivasi juga. Sudah aktivasi dan sudah terverifikasi. Iya, kalaupun belum dan dadakan bisa juga. Ya, bisa. Artinya email baru, kemudian baru langkah awal dia mendaftarkan sebagai akun admin. Nanti ketika login untuk PPDB, maka akan diminta untuk aktivasi terlebih dahulu. Betul. Jadi diaktifasi, ketika di print out ada kode aktivasinya. Nanti, itu yang dimasukin. Ya, nanti itu dimasukkan, kemudian bisa terverifikasi dengan statusnya centang warna hijau. Nah, di situ baru aktif antara akun institusi dan akun admin. Dan perlu diperhatikan juga, operator yang harus dikerjakan itu mencantumkan admin ya. Admin sekolah itu bukan hanya di satu jenjang atau di satu jalur. Semua jalur. Ini banyak nih yang keliru nih. Jadi di semua jalur. Iya, untuk SD ada berapa jalur, Bang? Untuk SD tuh kalau tidak salah ada 5 ya. Coba saya cek dulu. Ya. Jadi ada 5 jalur. Yang pertama itu SD tahap kedua, SD inklusi, SD anak panti dan anak nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Yang keempat SD zonasi, yang kelima SD pindah tugas orang tua dan anak guru. Ya, jadi sama semua, yang SMP pun, yang SMA pun, yang SMK pun, yang SLB pun harus mendaftarkan akun admin sekolah pada semua jenjang atau semua jalur. Jangan hanya satu. Ya, kalau cuma satu nanti misalnya memang akun saya hanya mendaftarkan di jalur zonasi, nanti dia tidak bisa masuk ke jalur PTO atau jalur lainnya. Betul gitu. Sekali. Jadi ini kekeliruan ya. Dia beranggapan satu jalur saja sudah bisa masuk ke jalur yang lain. Ternyata salah ya. Atau jadi, mungkin lebih pastinya ngelihat di ini ya, di daftar operator. Ya, daftar operator nanti akan muncul tuh di situ jalurnya apa, misalnya jalur PTO. Ada nggak nama operator yang didaftarkan? Betul. Begitu ya? Jadi untuk mengecek ya apabila sudah didaftarkan sebagai admin sekolah atau belum, itu bisa dilihat pada daftar ya. Operator. Pada kolom operator, di situ ada daftar operator. Jadi kalau misalkan baru satu, yaitu admin institusi sekolah, berarti pada jalur itu belum ada akun admin sekolah. Nah, maka tambahkanlah ya. Di akun institusi sekolah itu hanya bisa menambahkan admin sekolah. Nah, jadi semua jalur tambahkan admin ya, kita pilih operator sebagai admin sekolah. Nah, setelah semua jalur didaftarkan, kita logout dan login ke admin sekolah. Yang awal kita login admin institusi sekolah. Yang kedua kita login ke admin sekolah. Di admin sekolah pun demikian. Untuk mendaftarkan operator sebagai operator PPDB-nya. Di semua jenjang. Di semua jalur. Sama seperti di login institusi tadi. Mendaftarkan di semua jalur akun admin sekolah. Nah, ketika login di admin sekolah, maka daftarkan
email atau akun sebagai operator PPDB-nya. Nah, ini baik PPDB SD, SMP, SLB, SMK harus mendaftarkan operatornya. Karena di situ nanti ada menu-menu yang berbeda antara menu admin dan menu operator. Ya. Ada sih yang bertanya, boleh nggak sih Bang gitu? Tidak mendaftarkan operator? Boleh aja. Tapi bagaimana nanti mau kerja gitu iya, kan? Boleh saja gitu. Sementara kan verifikasinya dari si operator sekolah. Nanti ada akun yang memang ada di admin, tidak ada di operator, ada di operator, tidak ada di admin. Nah, alangkah baiknya bisa dibilang wajib untuk mendaftarkan akun operator PPDB di login admin sekolah. Nah, operator ini boleh mau 1, 2, 3, 4 operator yang ada di sekolah dengan email yang berbeda silakan. Nah, jadi operator boleh banyak tergantung kepanitiaan. Misalnya operatornya ada 2, maka daftarkan email atau akun operator sebagai operator PPDB di akun admin sekolah. Nah, terkadang juga ada nih misalnya kayak Bang Irwan, operatornya cuma 1. Terus dia kan kelimpungan nih. Nah, nanti dibantu sama guru ya. Betul. Nah, asalkan sesuai sama SK yang ada di SK PPDB yang ada di sekolah. Begitu, jadi guru pun boleh. Yang penting emailnya sudah terdaftar di Siap PPDB begitu. Nah, teman-teman operator sekolah, teman-teman sobat pintar. Baru setengah ngobrol nih. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga. Oh iya. Kok kalau misalnya memang namanya cuma 1, terus didaftarkan ke itu juga dengan nama yang berbeda, boleh nggak Bang Irwan? Misalnya nama yang berbeda gimana nih? Misalnya namanya Ririn, Ciela promo nih. Namanya Ririn, emailnya berbeda, dia punya 3 email. Tapi yang pertama namanya Ririn, yang kedua namanya Rosa, yang ketiga namanya Ocha. Gitu boleh nggak Bang Irwan? Kalau untuk akun itu 1 email 1 orang, satu nama. Ya, kecuali misalnya akun operator kita bikin 1, 2 atau 3 dengan email yang berbeda tapi namanya sama. Misalnya kayak saya misalkan membuat 1 akun yang pertama operator namanya Irwan. Nah, dengan email yang kedua namanya Maulana. Dengan yang ketiga Irwan Maulana. Jadi operator itu punya 3 akun, tetap 3 email yang berbeda. Nah, untuk nama ini kenapa bisa seperti itu? Itu ketika mencantumkan atau registrasi di akun siap.com. Jadi di akun siap.com kita isi biodatanya, ya kalau misalkan memang ada email dan ada operatornya, maka diisi dengan nama lengkap yang sesuai dengan data yang aslinya. Ya, bukan nama keren ya? Bukan. Nama lengkap sobat pintar. Nama alias. Jangan salah. Alias apalagi alias namanya Irwan Maulana alias Cebong. Gak boleh, jadi harus nama benar, harus nama aslinya ya. Jadi tetap ya untuk pendaftaran akun di siap.com itu dengan email yang berbeda. Jadi kalau misalkan untuk nama itu bisa misalnya karena saya punya 2 email ya misalnya nih, maka saya daftarkan ke akun Siap dengan nama email yang 1 Irwan, email yang kedua Maulana. Itu nggak masalah karena emailnya tetap berbeda ya masing-masing email, maka bisa didaftarkan sebagai operator. Nah, jika memang aslinya ada operator 3 misalnya di sekolah atau 4, maka dengan email pribadinya masing-masing saja daftarkan ke akun siap.com. Apabila belum terdaftar ya, maka daftarkan terlebih dahulu. Jika belum, nanti ketika mendaftarkan di akun operator, dia akan ada kode aktivasi. Ya, jika belum terverifikasi di akun Siap, ketika nanti login, maka dia meminta kode aktivasi yang dicantumkan ketika print out ya, ketika memprint atau mencetak hasil pendaftaran sebagai akun operator sekolah atau operator PPDB. Seperti itu, Pak. Nah, sobat pintar, saya rasa udah semuanya ya ngedaftarin operator atau gurunya untuk menjadi admin sekolah atau untuk jadi operator sekolah. Untuk yang belum, buruan deh sebelum ditutup gitu karena. Sebelum ditutup. Nah, terus udah gitu daya tampung juga nih. Barusan saya ngobrol sama Bang Irwan nih. Iya, daya tampung harus di-print out. Iya, jadi begitu teman-teman input daya tampung di web operator instansi. Iya, instansi sekolah. Nah, nanti kan akan ada print outnya tuh. Nah, print outnya dibawa ke sini ke Dinas Pendidikan, ke bidang SD PKLK lantai 10. Terus printnya berapa? Ngeprintnya 2. Kalau kemarin saya 2. Yang satu pakai materai 10.000, yang kedua tidak. Jadi yang di print 2.
gitu. Jadi yang untuk rangkap dua rangkap ya. Yang satu pakai materi, yang satu tidak. Yang tanda tangan siapa? Tanda tangan ada 2 orang di situ. Yang sebelah kanan adalah kepala sekolah, yang sebelah kirinya adalah operator gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang belum menyerahkan itu daya tampung, print out daya tampung segera. Gitu ya. Biar nanti bisa di verifikasi sama operator sini, Dinas Pendidikan atau bidang SD PKLK gitu. Ya. Nah, Bang Irwan lanjut nih. Siap. Untuk tanggalnya banyak yang lupa juga karena kan cenderung mereka malas membaca kayaknya ya. Itu saya pribadi malas membaca. Jadi Bang Irwan minta tolong diingatkan deh ke teman-teman operator untuk tanggalnya, tanggal jalur-jalurnya yang tadi Bang Irwan sebutin tuh tanggal berapa aja sih gitu. Untuk khusus SD ya, SD itu ya memang untuk serentaknya tanggal 7 itu sudah mulai semua jenjang SD, SLB, SMP, SMA, SMK. Ya ini saya bacakan yang SD. Yang SD itu jalur afirmasi ya. Itu mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 itu pendaftaran dan pengumuman. Lanjut tanggal 10 dan tanggal 11 itu lapor diri. Itu di jalur afirmasi. Jadi dari tanggal 7 sampai tanggal 11 ya. 7 sampai tanggalnya. 9 ya dicatat yang belum ya. Tanggal jadi catatnya jangan panjang-panjang. Jalur ini tanggal sekian sekian gitu. Lanjut. Tanggal 7 sampai 9 Juni itu adalah pendaftaran, lapor dirinya tanggal 10 sampai 11. Jadi 2 hari ya untuk lapor diri. Selanjutnya jalur zonasi. Jalur zonasi itu dimulai pada tanggal untuk afirmasi ada 2 ternyata. Afirmasi itu ada 2. Jadi yang kedua itu dimulai dari tanggal 14 sampai 16. Ya, jadi ada zonasi yang anak panti dan anak disabilitas ya atau inklusi, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid itu dari tanggal 7 sampai 9. Afirmasi bagi yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta dan anak dari pengemudi Mitra Transjakarta itu dimulai tanggal 14 sampai 16. Ya, Juni. Untuk pendaftarannya, untuk lapor dirinya, Bang. Untuk lapor dirinya itu tanggal 17 sampai 18. Jadi bisa dibilang untuk jalur afirmasi itu dari tanggal 7 sampai 18 Juni, ya. Jadi afirmasi itu terbagi 2, ya tinggal nanti statusnya kalau misalkan mau ikut yang golongan satu anak panti atau penyandang disabilitas atau anak tenaga kerja yang meninggal karena Covid. Nah, rekan-rekan arahkan CPDB-nya di tanggal 7 sampai tanggal 9 untuk pendaftaran. Untuk lapor dirinya tanggal 10 sampai tanggal 11. Nah, kalau untuk yang jalur afirmasi yang kedua, yang anak yang terdaftar dalam DTKS atau anak pemegang kartu pekerja Jakarta atau anak pengemudi mitra itu tanggal 14 sampai tanggal 16 untuk pendaftarannya. Untuk lapor dirinya tanggal 17 sampai tanggal 18. Iya, 18 Juni. Ya. Jadi ada jalur afirmasi yang terbagi 2. Selanjutnya jalur zonasi. Ya, jalur zonasi ini dimulai tanggal 21 sampai 23 untuk pendaftaran dan pengumuman. Ya. Untuk lapor dirinya tanggal 24 sampai dengan 25 Juni. Nah, dicatat ini biasanya peminatnya banyak. Di jalur zonasi ini banyak banget peminatnya. Jadi Sobat Pintar nanti jangan salah menginfokan ya, karena kalau begitu Sobat Pintar khususnya operator sekolah salah menginfokan tanggal-tanggal tersebut, itu bakal fatal. Karena misalnya anak saya ini anak panti, terus mau daftar, ternyata anak panti itu pendaftarannya udah lewat tanggal 7 sampai tanggal 9. Karena operator atau Sobat Pintar mengarahkan di tanggal 14, nah berarti kan sudah terlewat untuk masa daftarnya gitu. Jadi untuk untuk operator sekolah yang tadi Bang Irwan bilang, di sekolah kan biasanya sudah disiapkan spanduk ya. Spanduknya gede tuh. Kalau sekolah saya itu gede. Jadwalnya. Oh, sudah ada jadwalnya, sudah warna merah lagi. Yeah. Nah, takutnya nanti namanya orang kalau ngomong kan suka lupa. Nah, orang CPDB-nya itu tolong difotoin aja spanduknya, jangan foto saya, tapi spanduk PPDB yang di sekolah difoto gitu. Kalau foto saya nanti wah rame Bang Irwan. Lanjut Bang Irwan. Lanjut ya. Jadi untuk selanjutnya yaitu jalur PTO. PTO, pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, ini dia dimulai dari tanggal 7 ya. Dia malahan dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 23 untuk pendaftaran dan pengumuman. Kemudian untuk lapor diri tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni.
Ya, jadi berarti masa ininya lama ya? Lebih lama. Lebih lama banget pendaftarannya. Tapi kuotanya pun sedikit kok. Saya kan belum ngomongin kuota. Bang Irwan curang. Ya, walaupun dia jangkanya lebih lama, jangkanya lebih lama dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 23 ya untuk pendaftarannya. Dia hanya dapat kuota 2%. Nah, itu ya mungkin karena sedikit jadi jangka waktunya lebih lama seperti itu. Nah, jadi untuk jalur ini memiliki tanggal-tanggal yang berbeda seperti yang tadi disebutkan sama Mpok kita. Jadi jangan sampai kita salah mengarahkan. Ya, artinya ketika memang si siswa ini ingin daftar di jalur afirmasi, maka tanggalnya yang tanggal 7 sampai tanggal 9 atau tanggal 14 sampai tanggal 16. Jika memang ingin daftar zonasi, ya dia lebih ingin ke zonasi karena kuotanya lebih besar ya, 73%. Dan karena juga sesuai kartu keluarganya ada di daerah situ, di kelurahan situ. Nah, maka kita arahkan tanggal 21 sampai tanggal 23 untuk pendaftaran dan lapor dirinya tanggal 24 sampai tanggal 25. Nah, untuk PTO ya ini lebih lama ya, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 23 dan lapor diri tanggal 24 sampai tanggal 25. Dan perlu ditekankan ya, untuk lapor diri. Nah, untuk lapor diri ini semua dilakukan oleh CPDB masing-masing secara online, secara mandiri, baik di rumah atau di warnet-warnet ya. Webnya apa deh Bang? Webnya itu untuk daftar sama seperti tahun lalu, masih web PPDB. Untuk PPDB Jakarta Go ID. Nah, PPDB, jadi webnya ppdb.jakarta.go.id. Nah, untuk sobat pintar, untuk orang tua atau CPDB yang mau mendaftarkan, tadi Bapak Ibu CPDB coba silakan teman-teman operator tolong diarahkan dulu, karena kan masa pandemi gini kita berusaha untuk mandiri gitu. Betul. Coba mengarahkan ke, mungkin kan sekarang kan udah banyak ya yang pada punya Android ya. Betul. Coba daftar deh sendiri di sini melalui handphone atau mungkin yang di rumahnya punya laptop atau komputer ya, silakan. Yang penting secara online. Kalaupun misalnya memang udah mentok nah baru deh tuh showing ke sekolah, silaturahmi ke sekolah. Pak, Bu, mau tanya dong, saya ini nggak ngerti banget, saya udah banyak baca dari tadi tapi kok masih belum mudeng ya gitu. Masih belum ngerti ya. Tolong dong dijelaskan. Nah, baru deh teman-teman operator menjelaskan. Tapi yang tadi Bang Irwan bilang, tetap prokes dilaksanakan. Begitu. Ya. Jadi semua dilakukan secara online ya, Po ya. Nah, kecuali tadi yang saya singgung di depan, kecuali memang ada kesulitan. Nah, udah mentok banget tuh ya. Mentok banget kesulitan, tidak bisa istilahnya udahlah gaptek banget lah kasarnya. Kayak saya dong. Bang Irwan nyindir lah. Maka di situ fungsinya kita membuka posko PPDB ya, untuk hal-hal yang darurat dengan mengutamakan prokes. Jadi kita tetap melayani masyarakat ya. Kita tetap membantu mereka yang kesulitan untuk mendaftarkan secara online ya. Nanti kita arahkan untuk lapor dirinya jangan sampai lupa. Nah, iya biasanya begitu tuh tahun kemarin gitu. Iya. Saya udah misalnya saya CPDB yang mau daftar di sekolah X. Saya udah daftar online, ternyata dia tuh nggak inget tanggal lapor dirinya tanggal berapa. Begitu dia udah online, ternyata anak saya ada di urutan sekian. Sudahlah gitu. Nah, lapor dirinya tanggalnya udah terlupakan. Akhirnya kemarin kejadian begitu Bang di sekolah saya. Akhirnya begitu mau mendekati terakhir lapor diri tuh kita langsung telepon orang tua murid. Oh iya, untuk Bapak Ibu calon penerima siswa baru, Bapak Ibu yang akan masuk ke sekolah yang calon CPDB, tolong untuk nomor telepon. Betul. Biasanya terlupakan itu. Bukan saya saja yang terlupakan, tapi nomor telepon biasanya terlupakan. Nomor telepon tolong Bapak Ibu tulis di situ tuh di formulir pendaftaran yang nanti Bapak Ibu online, nomor telepon yang aktif yang bisa dihubungin. Itu jadi nanti agar pihak sekolah atau operatornya tidak kesulitan untuk menghubungin. Karena kejadian tahun kemarin udah last minute, begitu yang saya terima kok di akun kita tuh ada nomor teleponnya, tapi begitu saya telepon dari sekolah kok nggak aktif, ternyata itu hanya nomor telepon WA, bukan nomor telepon biasa. Dilala nomor telepon WA-nya itu nggak ada kuota, jadi susah dihubungin. Akhirnya saya sama tim rekan kerja saya tuh ke rumahnya nyatorin, mastiin bapak masih mau nggak sih Pak di sekolah ini? Oh iya Bu mau. Kan saya kan udah diterima anak saya. Bapak nggak lapor diri? Enggak, saya pikir udah selesai daftar, udah pengumuman, udah saya nggak perlu lapor diri. Nah, rekan-rekan operator, sobat pintar, tolong diingatkan lagi untuk nanti CPDB yang ke sekolah,
tolong diingatkan lagi untuk nomor telepon yang aktif yang bisa dihubungin, bukan nomor telepon WA. Yang dihubungin maksudnya nomor telepon yang bisa dihubungin, bukan nanti nomor telepon bapaknya yang dikasih, bapaknya nggak taunya lagi kerja entah di mana, ibunya yang di rumah. Nah ternyata kan kita sama-sama kesulitan gitu. Ini sekedar mengingatkan saja ya teman-teman operator ya. Jadi tambahan untuk tugas operator seperti itu, dia harus selalu memantau ya, dia harus selalu membuka akun operatornya, terlebih khusus kepada misalnya itu pendaftar inklusi. Ya, karena kalau pendaftar inklusi itu harus ada format yang di ACC atau yang diterima oleh akun operator. Seandainya dia daftar di sekolah 1, di situ dia akan melampirkan surat dari kedokterannya, psikolognya, dan SPTJM. Di situ operator berperan untuk mengecek apakah surat itu bisa dipertanggungjawabkan dan meng-approve atau menolaknya. Nah, itu tugas tambahan operator. Jadi harus selalu membuka akun atau web atau link ya untuk operator khusus. Di situ harus segera meng-approve agar dia bisa lanjut ke pendaftaran. Nah, selanjutnya tadi yang dibahas sama Mpok kita. Jadi ketika memang sudah waktunya lapor diri, misalnya SD ya pada tanggal 9 sampai 11, di situ operator harus sering ngecek siapa saja yang belum lapor diri secara online. Nah, kemungkinan ada yang terlupa atau memang tidak tahu informasi. Nah, biasanya dia kira dia kira ketika sudah daftar sudah selesai urusan. Sampai pengumuman udah selesai udah. Padahal masih ada satu lagi tahap dia harus lapor diri. Nah, jadi harus ngecek ya siapa yang belum lapor diri. Nah, kalau misalkan memang di pendaftaran orang tua itu mencantumkan nomor, ya kita bisa calling dari nomor itu, kita bisa lacak ya alamatnya di mana, sekolah yang dituju, terus kemudian ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, apalagi misalnya dia datang ke sekolah. Nah, datang ke sekolah itu ya administrasinya dia harus mengisi daftar hadir ya, cantumkanlah di situ nomor yang aktif ya. Kemudian ada surat untuk kuasanya, ada surat S1-nya untuk yang PPDB DKI, dan di situ ada kolom untuk nomor handphone. Nah, itu perlu banget untuk yang datang ke sekolah. Jika yang tidak datang ke sekolah, ya mudah-mudahan ketika mendaftarkan dia mengisi secara full, secara sesuai yang dibutuhkan, yang diminta ya. Terlebih ada nomor handphone ya, di situ pun dicantumkan nomor handphone yang aktif. Nah, tugas kita memantau terus sampai lapor diri, dan pada akhirnya jika memang sudah final masih ada bangku kosong, ya itulah resiko kita. Kita tetap lagi buka tahap, yaitu tahap kedua ya. Tahap kedua apabila memang memungkinkan atau ada bangku kosong di sekolah masing-masing, 1 atau 2 bangku, yaitu kita harus tetap buka tahap 2 secara online ya. Nah, kemarin Bang Irwan di di sekolahnya sosis PPDB nggak sama komite? Sosis PPDB secara virtual, daring ya, secara virtual, saya juga virtual ya, dengan Zoom meeting kita informasikan. Banyak juga yang bertanya, banyaknya sih yang bertanya yang mau ke SMP. Nah, ya karena di situ ada pra pendaftaran. Ya, kita share link untuk pra pendaftaran ya, kemungkinan masih dibuka ya sampai tanggal 6. Pra pendaftaran itu masih dibuka sampai tanggal 6. Di situ untuk siswa yang, nah ini ya perlu diperhatikan juga nih, yang melakukan atau yang mendaftarkan pra pendaftaran itu untuk siswa yang 1, dia memiliki kakak DKI tetapi sekolahnya di luar DKI. Ya, misalnya di Jawa ya, dia kakaknya kakak DKI. Nah, yang kedua yaitu siswa yang sudah 2 tahun tidak melanjutkan atau 2 tahun berhenti sekolah. Dia lulusan tahun 2019 atau tahun 2020. Itu harus melakukan pra pendaftaran walaupun kakaknya DKI dan sekolahnya DKI. Yang ketiga yaitu siswa yang sekolah di sekolah asing, di pendidikan asing ya. Dia harus mengikuti atau melakukan pra pendaftaran. Nah, jadi nanti linknya bisa di-share ya sama sahabat operator dimanapun berada melalui WA atau Facebook atau medsos lain, agar wali murid bisa mengetahui apa link untuk pra pendaftaran. Karena tahun ini berbeda. Jadi link pra pendaftaran itu
melalui Sidanira, dan Sidanira itu lebih condong kepada operator ya. Maka operator harus memberikan link untuk prapendaftarannya. Ya seperti itu. Jadi tidak semuanya ya, tidak semua siswa melakukan prapendaftaran. Ya, seperti itu, Pak. Oke, nah tadi kita udah ngomongin timeline-nya, terus kerjaan operator dengan sibuknya dengan adanya PPDB ini, ya nggak cuma PPDB sih ya, memang operator tuh pasti banyak kerjaannya. Bang Irwan, ada yang nanya, mungkin dia lupa nih nanya, persentasenya berapa sih Pak untuk zonasi, afirmasi, dan PTO itu? Yang saya ingat mah tadi Bang Irwan ngomong PTO 2%, tapi yang lainnya saya lupa. Coba Bang Irwan, untuk Sobat Pintar tolong diingatkan deh. Ya, untuk jalur afirmasi itu 25%. Afirmasi 25%, zonasi 73%, PTO 2%. Ya. Nah, Sobat Pintar, diulang lagi Bang Irwan, sampai 3 kali Bang Irwan, biar pada ingat Bang Irwan. Biar pada ingat ya. Ya. Jalur afirmasi. Afirmasi berapa persen? Jalur afirmasi itu 25%. Ya, zonasi. Ya. Zonasi 73%. PTO atau anak guru? PTO atau anak guru 2%. Dah, nggak usah diulang. Ya. Saya ingat. Ya. Ya, ini untuk SD. Untuk SD ya. Oke, siap. Itu jadi, untuk SD. Jadi yang tadi Bang Irwan sebut itu adalah jalur presentase untuk jalur di SD. Nah, Bang Irwan tolong diingatkan lagi nih untuk SMP-nya. SMP dan SMA. Ya, ini PPDB jalur prestasi untuk prestasi akademik 18%. Ya. SMP dan SMA ya, Sobat Pintar ya. SMP dan SMA. Kemudian prestasi non akademik 5%. Jadi jalur prestasi itu terbagi 2 ya. Kalau SD tadi afirmasi yang terbagi 2, kalau SMP dan SMA itu prestasi yang terbagi 2. Prestasi akademik 18%, prestasi non akademik 5%. Nah, kemudian jalur afirmasi sama 25%. Ya, jalur afirmasi 25%, zonasi 50%, PTO 2%. Berarti PTO sama ya? Semua jenjang ya? SD, SMP, SMA, SMK sama ya 2% ya? Iya, kalau untuk PTO tetap sama 2%. Ya, nah, diulang Pak. Untuk prestasi akademik 18%, prestasi non akademik 5%. Afirmasi 25%, zonasi 50%, PTO 2% untuk PPDB SMP dan SMA. Oke, Sobat Pintar. Jelas ya, untuk SD tadi presentasinya sudah kita jelaskan, untuk SMP dan SMA sudah kita jelaskan. Lanjut SMK Bang Irwan. Napas dulu. Ngomongnya ngos-ngosan kasih. Iya, untuk SMK ya. Ayo. SD sudah, SMP, SMA sudah, yang SMK. Nah, ini SMK sama untuk jalur prestasi dia terbagi 2, sama seperti SMP dan SMA. Prestasi akademik 50%, prestasi non akademik 5%. Ya. Nah, bedanya di SMK ini prestasi akademik dia 50%. Ya. Kalau SMP dan SMA tadi 18%. Betul, dia lebih banyak. Lebih banyak untuk non akademik. Afirmasi. Ya, untuk afirmasi 43%. Untuk PTO sama 2%. SD, SMP, SMA, SMK 2% untuk jalur PTO. Ngomongin nggak usah di kalau tulisan itu di bold ya. Iya, ini 2%. Jadi mudah-mudahan Sobat Pintar, rekan-rekan operator, siapapun nanti yang ingin mendaftarkan anaknya atau sepupunya atau ingin mendaftarkan, ya minimal mengetahuilah informasi ini. Jadi biar paham banget gitu. Jadi informasi yang sudah kita sediakan ini, yang sudah kita ingatkan lagi, mudah-mudahan tidak mengulang nanti begitu Bapak Ibu CPDB mau ke sekolahan atau ke sekolahan, minimal tidak mengulang pertanyaan yang sama gitu. Tuh. Lanjut Bang Irwan, tadi zonasi kagak ada ya SMK? Untuk zonasi SMK nggak ada dia. Dia hanya prestasi, afirmasi, dan PTO. Ya. Oke Sobat Pintar, persenan untuk jalur PPDB sudah. Terus Bang Irwan, apalagi yang terlupakan nih? Biasanya ada nih. Prioritas itu apa? Prioritas sih ya. Prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 gitu ya. Betul. Iya, itu banyak tuh yang nanya. Kita juga kalau kurang informasi ya agak sulit juga menjawabnya. Kalau untuk prioritas SD itu untuk SD nggak ada kan ya? Untuk SMP, iya, untuk dia zonasi untuk SMP ada prioritas 1, prioritas kedua, prioritas ketiga. Nah, jadi Sobat Pintar, untuk prioritas ini tidak ada di SD, ya kan? Jadi prioritas ini ada 3, dan ini berlaku untuk jenjang untuk jalur zonasi di SMP dan SMA. Prioritas ini dia punya 3, prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Tuh. Oke Bang Irwan, prioritas pertama apa Bang Irwan?
Prioritas pertama itu RT ya. RT se-RT dengan sekolah. Jadi satu RT, Pok. Jadi kalau misalkan sekolahnya itu ada di RT 1 dan kita kakaknya di RT 1, itu prioritas 1. Satu RT. Yang kedua itu satu bersinggungan langsung dengan RT sekolah. Misalnya sekolah kita di RT 1, sekolah RT 2. Nah, itu kan bersinggungan tuh. Ya, jadi dekat, tidak terlalu jauh RT. Nah, itu prioritas kedua. Yang ketiga itu prioritas ketiga sekelurahan kalau nggak salah ya, apa ya? Sama atau berkaitan dengan kelurahan? Iya, dengan kelurahan. Jadi satu sekolah maksudnya? Iya, satu kelurahan dengan sekolahan. Jadi sekolah itu misalnya kelurahan Malakasari ada satu sekolah. Nah, itu termasuknya dari prioritas ketiga. Walaupun saya RT 1, ya kan satu kelurahan banyak RT ya, banyak. Iya, terkadang ada sampai 19 RT ya, gitu kan. RT. Nah, jadi prioritas itu yang diutamakan. Kenapa demikian? Ya karena kebutuhan atau minat itu lebih diutamakan yang terdekat terlebih dahulu, biar juga nanti ketika masuk sekolah pun tidak terlalu jauh, tidak terlambat ya Po ya, tidak ada hal-hal yang diinginkan mungkin. Jadi nanti buru-buru sering telat ke sekolah, nggak taunya alasannya kejauhan, padahal rumahnya bersinggungan ya sama RT sekolah. Iya, kan bisa jadi kepleset nyampe gitu kan. Karena memang antara prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3 itu diutamakan gitu untuk keterangannya, dan untuk seleksinya ya itu tetap untuk zonasi itu seleksi yang pertama zona prioritas tadi. Ya, itu zona istilahnya untuk seleksi itu yang pertama yang dinilainya itu yang terdekat terlebih dahulu lah kasarnya. Kemudian nanti ketika sudah sama semua atau kuota itu terpenuhi, lanjut ke seleksi yang kedua yaitu usia. Ya, jadi tetap pakai usia. Seandainya prioritas sudah terpenuhi, kemudian dia lihat usianya lebih tua yang mana. Tuan saya untuk jalur SD saya kan udah kagak masuk. Ya, selanjutnya pilihan sekolah. Nah, misalnya pilihan sekolah ini si A milih 01 itu nomor 1 ya, 02 nomor 2, 03 nomor 3. Nah, si B milih 01 itu di nomor 2 misalnya. Jadi lebih diacak gitu ya, tidak berurutan. Nah, itu pun pilihan sekolah jadi seleksi. Ya. Pilihan sekolah misalnya si A ini pilihan sekolah yang pertamanya 01. Dia tetap di 01. Kemudian si B milih 01 itu di pilihan kedua. Nah, itu ada seleksinya. Ya, seperti itu. Nanti dia akan turun lagi ke pilihan sekolah kedua, pilihan sekolah ketiga. Nah, itu tetap nanti di istilahnya diseleksi urutan sekolah itu dia minatnya yang pertama atau kedua atau ketiga, itu jadi seleksi juga. Nah, selanjutnya waktu mendaftar. Nah, ini waktu mendaftar jangan sampai leha-leha, jangan sampai antar aja lihat dulu. Ya kan? Mantau dulu. Mantau dulu. Tapi kan biasanya begitu. Tahun lalu begitu Pak. Tahun ini nggak bisa begitu. Oh gitu. Itu pun menjadi seleksi. Ya, di mana dia mendaftarnya lebih dulu, walaupun RT-nya sama, usia sama misalnya, pilihannya sama, dilihat jamnya ketika dia mendaftar. Beda 1 detik pun, nah yang 1 detik itu yang nanti akan masuk. Jika semua kuota sudah terpenuhi. Dilihatlah untuk seleksi yang nomor 4 yaitu waktu mendaftar. Demikian gitu. Pak. Nah, terus untuk yang PTO nih ada yang nanya, itu kira-kira untuk PTO berkas yang diupload ada nggak Bang Irwan? Kayaknya ada yang minat nih. Masuk ke sekolah itu, misalnya saya ngajar di SD Ciganjur 1. Iya. Terus anak saya ada yang mau daftar ke SD itu gitu. Kayaknya dia ada yang masih belum paham. Pak, untuk jalur PTO berkas yang diupload ada nggak? PTO-nya tuh apa? Maksudnya pindah tugas orang tua atau anak guru? Saya anak guru KKI gitu. Nah, itu kalau nggak salah berkas yang diupload surat tugas dari sekolah deh. Iya, SPTJM dan surat tugas dari sekolah. Jadi menyatakan ini ada nih. Ada. Coba bisa, Pak. Kalau nggak salah nih, Jangan sampai salah, Pak. Kartu keluarga ya Bang Irwan ya, kartu keluarga, surat keterangan domisili sama SK. Nah, jadi ada 3, kartu keluarga, ya, surat keterangan domisili dengan SK dia mengajar di sekolah mana. Dan ini untuk 2% PTO ini ya di sekolah orang tuanya mengajar ya. Jadi bukan di sekolah lain ya. Jadi dia itu istilahnya mendekatkan diri ke orang tua di sekolah orang tuanya mengajar. Seperti itu ya. Jadi misalnya orang tuanya ngajar di 01, ya udah anaknya itu bisa ketarik
untuk sekolah di 01 tersebut. Nggak bisa ya mentang-mentang guru di 01 tapi ingin anaknya didaftarkan di 02. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi sesuai dengan SK dari orang tuanya. Mengajar di mana? Betul, gitu. Ngajar di mana ya. Nah, sobat pintar, jelas banget ya. Banget kan. Itu ngomongnya sampai banget sampai gitu. Oke, tadi kita sudah tahu, sudah ngobrol-ngobrol sama Bang Irwan tentang kerjaan operator, apa yang harus disiapkan untuk melaksanakan PPDB nanti di tanggal 7. Terus jalur-jalurnya juga udah, timelinenya juga udah ya Bang Bang Irwan, semuanya sudah. Saya rasa poin-poin pentingnya yang untuk kita laksanakan, yang untuk kita kerjakan menjelang PPDB 2021 sudah cukup jelas. Itu poin-poin pentingnya saja gitu. Jadi mungkin Bang Irwan ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita closing? Untuk operator ya khususnya jaga kesehatan. Betul, itu nomor 1. Itu nomor 1. Itu di setiap saya siaran, misalnya saya agak melotot. Setiap saya siaran, di setiap kita siaran, saya selalu menggarisbawahi jangan lupa jaga kesehatan. Karena kesehatan itu paling penting, yang utama banget itu. Kalau kita udah sehat, kita ngapa-ngapain bisa. Itu nyari duit bisa, jalan-jalan mejeng bisa, ngebulang bisa, ikut tur sama saya bisa. Promo. Lanjut Pak Irwan. Khusus untuk PPDB ya, karena kita ingin menyambut ya PPDB di tanggal 7 ya. Jadi kalau kita sudah sehat, insya Allah segala sesuatunya bisa kita ikuti dengan baik ya. Posko tetap kita buka dari jam 8 sampai jam 2 siang Pak ya. Nah ini tambahan, nanti ketika pengumuman atau ketika lapor diri itu di hari terakhir itu jam 2 tutupnya ya. Kalau untuk pendaftaran misalnya dari tanggal 7 sampai tanggal 9 itu 24 jam. Nah di tanggal 9-nya itu hanya sampai jam 2 siang ya. Jadi misalkan dari tanggal 7 itu dimulai tanggal 7 jam 8 pagi, 24 jam sampai dengan tanggal 9 jam 2 siang. Nah itu ya, jadi jangan sampai nanti jam 9 daftarnya jam 4 sore atau jam 5 sore, tidak bisa. Masa pendaftaran itu awalnya di tanggal 7 atau misalnya nanti afirmasi di tanggal 14 ya. Terus zonasi di tanggal 29 itu dimulai jam 8 ya. Selama pendaftaran misalnya 2 atau 3 hari, hari terakhir itu ditutup jam 2 siang. Jadi misalkan yang tadi leha-leha masalah waktu ya Po ya, antar-antaran aja. Nah itu jangan sampai ya. Di hari terakhir itu pendaftaran ditutup jam 2 siang. Nah selanjutnya juga demikian ketika lapor diri. Lapor diri itu tanggal 10 misalnya ya SD sampai tanggal 11. Dimulai jam 8 dan ditutup tanggal 11 jam 2 siang. Ya, itu harus lapor diri. Jangan sampai terlewatkan ya dari tanggal maupun jamnya. Jangan sampai ya sudah istilahnya ingin sekali sekolah di situ, ketika sudah diterima tahu-tahu dia lupa lapor diri. Ya, itu kan ya biasanya. Iya. Ya itulah tugas ya operator, kalau udah sehat kan bisa calling. Kayak tadi Mpo datang ke rumahnya gitu kan. Gitu, sampai datang ke rumahnya karena kita punya alamat lengkap ya. Nomor telepon tidak bisa dihubungi, demi melayani masyarakat agar siswanya bisa sekolah, didatangin tuh ke rumah. Mantap. Iya itu tahun kemarin. Iya seperti itu. Tim kita. Ya itu aja tambahan dari saya, khususnya jaga kesehatan, jangan sampai diporsir ya. Jangan sampai kesehatan kita menurun, apalagi sekarang sedang pandemi seperti ini, prokes harus selalu dijaga. Itu aja Pak tambahan dari saya. Oke tuh. Bener kan yang saya bilang, saya juga sama selalu mengingatkan begitu sama rekan-rekan. Jadi ini kondisinya juga cuacanya lagi nggak stabil ya. Panas hujan kayaknya pancaroba nih gitu. Untuk rekan-rekan yang kurang doping, maksudnya kurang suplemen makanannya, mohon maaf ya yang ngaco gitu kayak saya gitu. Makanannya apa aja dan terkadang malas makan gitu. Itu agak susah juga. Jadi maksudnya biar badannya tetap fit, kalau saya pakai suplemen gitu. Jadi biar kita kemana-mana enak, kerjaan juga nggak terbengkalai begitu aja gitu. Terus untuk operator nih, biasanya mereka udah banyak teman-teman saya yang workaholic. Tadi Bang Irwan bilang kerja kita posko tuh buka dari jam 8 sampai jam 2. Ternyata ada yang sampai malam masih di sekolah. Begitu nyampe rumah mereka buka laptop. Tolong teman-teman, jangan deh
kayak gitu, sayangi diri rekan-rekan gitu, sayangin diri Anda, sayangi diri kalian. Karena utamakan adalah kesehatan. Keluarga juga nomor 1 gitu. Begitu kita udah ngebuka laptop pasti semuanya udah lupa. Kayak saya gitu udah ngebuka laptop sampai makan pun lupa. Nah, itu biasanya yang mengingatkan itu adalah sebelah saya gitu. Jangan lupa makan, jangan lupa gini gitu. Jadi untuk sobat pintar, jangan lupa 1 jaga kesehatan, 2 makanan bergizi tetap rekan-rekan makan biar ada asupan gizi yang seimbang di badan biar tidak gampang ngedrop badan gitu ya. Terus yang kedua sampai jumpa di PPDB. Udah sampai jumpa, udah closing aja. Oke sobat pintar, kita yang tadi saya bilang kita sudah ngebahas semuanya. Kerjaan inti operator, kita ngobrol bareng dengan rekan kita yang satu ini dari SDN Malaka Sari 01, Bang Irwan Maulana. Untuk besok kita akan ketemu lagi ya, tapi bukan dengan saya, dengan rekan saya Bang Vito, ketemu juga dengan bintang tamunya Mas Rizky dari Pancoran gitu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Untuk sobat pintar yang ada di Indonesia, yang ada di DKI yang sudah menyaksikan siaran kita antar OPS, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat pintar ya, saya pamit atas nama pribadi dan atas nama rekan-rekan penyiar di antar OPS, atas nama kru juga kami yang bertugas. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin, tidak ada kata telat untuk mengucapkan maaf. Kita closing Bang Irwannya. Siap. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf atas semua hilaf kita selama kita siaran. Balik lagi mohon maaf tuh. Kayak Pak Indun mohon maaf mulu. Oke sobat pintar, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.